qaulina bitolabi arba'atun maka manjing ing dalam ucapan isun sadaya ngucap ing lapat bitolabi arba'atun papat. Al ijabus wiji wajib wa huwa tolabul fi'li tolaban jaziman wa huwa lan utawi ya ijab tolabul fa'li iku muri wujude pagawean tolaban jaziman kalawan muri kang pasti al imani billahi kaya iman ing Allah wa bi rusulihi lan kalawan pirang-pirang utusan Allah wa ka qawaidil islamil khamsi lan kaya pirang-pirang rukun Islam kang dilima wa nahwihima lan upamane karone imani billah wa ka qawaidil Islam wa nadabulan sunnah wa huwa lan utawi ya nadab tolabul fa'li tolaban khairat jazmin iku ngepri wujude pagawean kalawan muri kang orana lazim jazim kang orana kuat atau pasti ka sholatil fajri kaya sholat sunnah subuh ka sholatil fajri kaya sholat sunnah subuh wa nahwihima lan upamane sholatil fajr wa tahrimu lan haram wa huwa lan utawi ya tahrim tolabul kafi iku ngepri nyegah anil fa'li saking wujude pagawean tolaban jaziman kalawan ngepri kang pasti kasyirki billah kaya musyriking Allah wa zina lan zina wa nahwihima lan upamane syirki billah wa zina wal karahatu lan makruh wa hiya lan utawi karahah tolabul kafi iku ngepri nyegah anil fa'li saking wujude pagawean kang den cegah tolaban guera jazimin kalawan ngepri kang orana kang jazim kang pasti kakiraatil qur'ani masalan fir ruku'i kaya maca Quran upamane ing dalam ruku wa sujudi lan sujud wa sujudi lan sujud. Pada khala fi qaulina bi talabi arba'atun. Sebagaimana kemarin telah diceritakan bahwasanya hukum tersebut menjadi 3 bagian. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama ada hukum syara, hukum agama. Yang kedua hukum adat, yang ketiga adalah hukum akli. Hukum agama adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan af'alul mukallafin, pekerjaan-pekerjaan orang-orang mukallaf. Baik itu pekerjaan lisan ataupun itu pekerjaan hati ataupun itu pekerjaan anggota badan. Jadi seluruhnya itu terkena oleh hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi af'al itu ada af'alul lisan, ucapan, ya, af'al hati, masalah niat, i'tikad, akidah, dan juga pekerjaan yang dilakukan oleh anggota badan. Seluruhnya mata, ya, kemudian telinga, kemudian hidung, tangan, kaki, ya, itu semuanya mempunyai pekerjaan-pekerjaan. Mata pekerjaannya untuk melihat, telinga pekerjaannya untuk mendengar, ya, hidung pekerjaannya untuk mencium, lisan, mulut pekerjaannya untuk berbicara, tangan pekerjaannya untuk meraba, memegang, kaki pekerjaannya adalah berjalan, bahkan farji pun sama, batang perut, ya, adalah menampung seluruh yang masuk, ya, melalui mulut dan yang lain-lain. Itu semuanya adalah merupakan pekerjaan-pekerjaan. Setiap pekerjaan pasti itu terkena oleh hukum Allah Subhanahu wa taala.
maka nanti pandangan kita, pekerjaan mata yang dilihat oleh mata itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan. Maka diperlihatkan kemana nanti mata kita? Apakah diperlihatkan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, atau dilihatkan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah? Dari pandangan itu terkena hukum Allah. Ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang sunnah, dan ada yang mubah. Begitu pula telinga. Telinga pun sama. Pekerjaan telinga adalah mendengar. Nah, dari pekerjaannya telinga tersebut mendengar, ini nanti terkena hukum Allah. Ada yang wajib harus didengarkannya, ada yang haram didengarkannya, ada yang mubah, ada yang sunnah, dan yang lain-lain. Karena itu semuanya adalah menyangkut pekerjaan, dan setiap pekerjaan mukallaf ini nanti terkena hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seluruh anggota badan ini pasti akan berselisih, dipinta pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan oleh seluruh anggota badan kita. Itu jelas pasti. Tangan berbicara, kaki berbicara, mata berbicara, telinga berbicara, seluruhnya berbicara. Ya, menceritakan apa yang telah dilakukan olehnya ketika semasa hidup dunia. Karena itu merupakan pekerjaan. Jelas, maka pekerjaan mengandung resiko. Apa saja? Pekerjaan itu harus mengandung resiko. Resiko baik, ya. Nah, resiko buruk, ya. Itu adalah konsekuensinya seperti itu, resiko. Ya. Kalau nggak mau ada resiko, jangan kerja. Kalau mau kerja pasti ada resiko. Dagang ada resiko, kerja ada resiko, tani ada resiko, semuanya itu mengandung resiko. Nah, jadi hukum syara adalah kalam Allah bangsa azali, ataupun kitabullah, ataupun hukum Allah yang langsung berhubungan dengan seluruh pekerjaan orang mukallaf. Itu seluruhnya, ya. Baik bitolabi dengan diperintah, awil ibahati ataupun dengan boleh, awil wad'i ataupun dijadikan sesuatu. Bitolab nanti 4 yang maksud dalam kategori tolak. Ada perintah yang jazim, yang kuat, yang pasti. Ada perintah yang goer jazim, ada perintah yang ada perintah untuk meninggalkan, ya, untuk meninggalkan larangan yang jazim. Ada juga perintah ataupun larangan yang goer jazim. Jadi masuk kategori tolak ini adalah 4: ijab, hasunah, haram, makruh. Makanya kata dengan musonif di sini diterangkan fadakhala fi qaulina bitolab arba'atun. Maka masuklah fi qaulina dalam ucapan kami tadi lafaz tolab arba'atun 4 perkara. Jadi 4 perkara ini termasuk bagian daripada tolab itu. Ya. Gitu. Dan kan tadi kan khitabullah, hukum syara adalah khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi'af'alil mukallafin bitolab. Nah, dengan kata tolab ini masuk 4 hukum. Yang pertama adalah ijab. Ijab itu adalah wajib. Ajaba yujibu ijabat. Asalnya adalah ijabat. If'alan. Ajaba aslu ajauba aslu ajwaba ala bi'af'alan. Kalau kata anak santri di elam begitu. Ya, panukilat harakatul wawi ila ma qablaha dafan istiqol pasara ajauba ala li afa'la. Suma kulibatil wawu alifan ditarukia fil asli wan fitai ma qablaha pasara ajaba ala li afa'la. Nah, jadi masuk yang pertama, masuk kategori tolak adalah al-ijab, yaitu wajib. Apa sih yang dimaksud dengan wajib di sini? Yang dimaksud dengan wajib di sini adalah tolabul fa'li tolaban jaziman.
diperintah supaya ada wujud pekerjaan tersebut yang diperintahnya tolaban jaziman dengan perintah yang pasti, dengan perintah yang sangat kuat. Ini wajib. Ya, ini kalau kategori dalam kita ngaji usul fikih, ini adalah usul fikihnya. Ya, kalau fikihnya adalah mayusabu fa'iluhu wa yaqabu tariku. Ya, itu adalah menyangkut fikih. Kalau usul fikihnya adalah tolabul fa'li tolaban jaziman. Diperintah supaya adanya yang diperintah itu, wujudnya yang diperintah itu dengan perintah yang pasti, dengan perintah yang kuat. Tidak boleh tidak. Suka atau tidak suka, ridho atau tidak ridho, itu harus ada. Nah, kalau masalah fikihnya itu nanti resiko daripada wajib itu. Maka ada risiko dari wajib menurut fikih. Fal fardu ma fi'lihi sawabu kada ala tarikihil iqabu, kata Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Az-Zubair. Nah, kalau menurut fikih, ma fi'lihi sawabu, sesuatu perkara apabila dikerjakannya itu ada pahala. Apabila ditinggalkan itu ada siksa. Atau yang wajib itu menurut fikihnya adalah ma wa'adallahu ta'ala bi fa'lihi bis sawab wa ma tawa'adallahu ta'ala bihi bil iqam. Sesuatu perkara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila dikerjakan dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan pahala. Dan apabila ditinggalkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa. Makanya kalau kita mengkaji ilmu tauhid itu, masalah pahala, masalah siksa, itu semuanya adalah perkara yang wenang bagi Allah, jaiz bagi Allah. Tidak ada kewajiban kepada Allah untuk memberikan pahala seseorang, untuk menyiksa seseorang, kan gitu. Ya. Kalau kita mengkaji tauhid nanti. Nah, makanya kata ajengan musonif di dalam kitab yang lain diterangkan wajib adalah sesuatu perkara yang dijanjikan diberikan pahala oleh Allah apabila dikerjakan. Sholat wajib, kerjakanlah sholat, nanti dijanjikan oleh Allah pahala sholat. Puasa wajib, dijanjikan oleh Allah pahala puasa. Pergi haji, umroh, ya, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang lain, ya, dijanjikan oleh Allah akan diberikan pahala. Apabila ditinggalkan, maka otomatis diancam oleh Allah dengan siksaan. Orang yang tidak mau sholat, orang tidak mau zakat, tidak mau puasa, haji dan sebagainya, diancam oleh Allah akan disiksa, dimasukkan ke dalam neraka. Makanya neraka itu berpangkat-pangkat, neraka itu berpalkah-palkah. Ya, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Dalam neraka itu sama, tergantung amal perbuatan dan dosa besar kecilnya. Sama. Dalam surga pun sama, walaupun namanya surga tapi ada kelas-kelas. Ada kelas biasa, ada kelas VIP, ada kelas VIP, ada kelas lux, kan gitu. Jadi tergantung amal perbuatan semasa hidup di dunia. Makanya tidak sama surga seseorang, tidak sama. Ya, tidak sama. Ada yang lebih tinggi derajatnya, ada yang biasa-biasa saja tapi tetap surga. Namanya surga, serba indah, serba wah, serba mewah, kan gitu. Kita masuk hotel bintang 5 kan ada kelas VIP, ada kelas VIP, ada kelas VIP-nya, kan gitu kan. Ada kelas lux-nya, kan begitu. Sama hotel sama bintang 5, tapi berbeda kan. Servisannya berbeda kan. Apalagi kalau sekarang ada yang 10 juta, 35 juta, ada yang 60 juta, 100 sampai 200 juta. Apa yang beda? Itu ya begitu. Alhamdulillah, minta. Ya, waduh, pada kebakaran jenggot sekarang ini, rame-rame kan begitu. Ya, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api, kan begitu. Adanya asap rokok karena ada api rokok. Nggak mungkin ada asap nggak ada api, kan gitu. Makanya semuanya sekarang ini dibuka secara online, dibuka terus terang, ya, terang terus.
wajib. Jadi wajib adalah talabul fa'li, diperintah supaya ada yang diperintah itu, supaya wujud yang diperintah itu dengan perintahan yang kuat. Mana? Kal imani billah, seperti iman kepada Allah. Ini adalah perintahan yang wajib. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai orang-orang, wahai manusia, ubudu, berimanlah kalian. Ya, berimanlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kamu. Jadi ubudu di sini adalah di mana aminu. Karena orang yang belum beriman nggak sah ibadahnya. Orang yang baru beriman nggak sah ibadahnya. Orang kafir sholat nggak sah sholatnya, karena sholat bagian daripada ibadah. Dia berzakat nggak sah zakatnya. Puasa haji tidak sah zakat dan hajinya. Kenapa? Karena itu bagian daripada ibadah. Sedangkan syarat mutlak diterimanya ibadah, sahnya, begitu sahnya adalah harus beriman. Makanya ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia, berimanlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kamu. Ini tidak ada tawar menawar. Ubudu bil amal. Ya. Abada ya'budu adan fahuwa abidun wa dzaka ma'budun. Ubudu bimana aminu, berimanlah kalian. Ya ayuhan nasu ubudu, wahai manusia, berimanlah kalian. Ya, yang merasa manusia itu harus beriman. Terkecuali kalau dia bukan merasa manusia, gak jadi masalah, gak beriman, seperti batu, kewan, tumbuh-tumbuhan. Ya, yang namanya manusia harus beriman, diperintah oleh Allah. Bahkan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, manusia yang tidak beriman kepada Allah itu lebih rendah derajatnya. Ya, lebih rendah derajatnya. Ini suatu cerita luar biasa. Ini kita nih kalau lihat cerita ini, dengar cerita ini sangat malu sebetulnya. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, selain daripada iblis, selain daripada setan. Kalau setan kan sifat untuk menjuruskan manusia itu setan. Nah, ini berlaku bagi jin, bagi manusia. Kan namanya ada min syaitonil insi wa syaitonil jin. Kan begitu. Sifat untuk mencelakakan, menjerumuskan ataupun mengkafirkan seseorang, membantah perintah Allah, itu adalah sifat setan. Nah, makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain itu, subhanallah, mereka itu semuanya beribadah, bukan beribadah, bertasbih kepada Allah. Gunung pun sama, batu sama, tumbuh-tumbuhan pun sama, bahkan hewan pun sama. Ada satu cerita, hadis asar namanya, dari Sayyidina Uqail bin Abi Thalib. Sayyidina Uqail bin Abi Thalib ini adalah masih sepupu Rasulullah. Ya, saudara Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Abi Thalib itu punya anak banyak. Di antaranya Ja'far, di antaranya Ali, di antaranya Uqail bin Abi Thalib. Ketika itu beliau berjalan dengan Rasulullah. Ya. Nah, pada waktu itu Uqail ini belum mantap, keimanannya belum mantap. Keimanan beliau itu belum mantap, terasa masih ada rasa ngambang kan begitu. Nah, setelah berjalan, pada suatu ketika berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 kejadian yang membuat dia mantap keimanannya, yang membuat dia kuat keimanannya. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW ingin buang hajat, ya, ketika Rasulullah ingin buang hajat, beliau menyingkir, ya, agak menjauh sedikit dari tempat Uqail. Dan Rasulullah memanggil pohon-pohonan yang ada di sekitar itu. Begitu dipanggil oleh Rasulullah, maka pohon-pohonan itu, ya, itu langsung datang menghampiri Rasulullah dan menutupi dengan daun-daunnya. Dahan-dahannya itu langsung begitu menutupi Rasulullah yang ketika itu sedang buang hajat. Itu terlihat langsung oleh Uqail bin Abi Thalib. Ya.
Subhanallah, salah satu mujizat Rasulullah. Dipanggillah pohon-pohon itu, kata Rasulullah, ya tutupi aku, jangan sampai terlihat. Maka pohon-pohon itu dengan sendirinya datang kepada Rasulullah, langsung dahan-dahannya itu, daun-daunnya saling merapatkan antara satu dengan yang lain, sehingga Rasulullah tidak terlihat oleh manusia. Buang hajat Rasulullah. Dan buang hajatnya Rasulullah nggak seperti kita, yaitu berebut tanah. Begitu Rasulullah maaf pipis, buang air besar itu langsung ditelan oleh bumi. Begitu. Ya. Makanya ada satu riwayat ini boleh dijadikan satu guyonan sebetulnya. Barang-barang najis apa tapi bisa dimakan atau bisa diminum. Barang-barang najis apa yang bisa diminum dan boleh. Itu adalah kotorannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kotorannya boleh. Makanya pada waktu itu kencing Rasulullah diperebutkan satu ketika, dijadiin obat. Ya, darah Rasulullah diminum. Ya, itu jadi obat. Berbeda dengan kita, bukan jadi obat tapi mabok. Begitu. Ada di dalam kitab kasih patuh saja. Nah, di dalam kasih patuh saja diterangkan seperti itu, subhanallah. Ya, juga diterangkan dalam kitab Bulur Saniyah. Ya, bisa dijadikan obat, insyaallah. Ya, ada dalam kitab Kasyifatus saja, salah kitab Safinah. Nah, itu kan najis, tetapi buat ya yang namanya darah kan najis tetap kan. Kencing najis. Tetapi pun diperbolehkan, diperkecualikan. Begitu. Lah wangi. Kotoran Rasul itu wangi. Ya. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam Rasulullah itu bukan semata-mata hanya hawa nafsu, tidak. Dan Rasulullah sangat menjaga pola makan. Ya, jarang sekali Rasulullah perutnya kenyang, bahkan tidak pernah kenyang. Hanya sebatas syibus syar'i. Syibus syar'i itu ya bukan syibul urfi. Makanya kita kalau makan minum pun ya harusnya seperti itu. Syibus syar'i, kenyang tapi menurut agama. Kenyang menurut agama itu tandanya itu enggak begitu, enggak muak, enggak terang gitu lah. Kalau kenyang menurut urfi biasanya kita udah enggak pengen makan lagi. Ini makan, biar makan habis satu piring udah kenyang. Kita enggak mau makan lagi. Itu bukan syibus syar'i. Ya. Jadi kenyang menurut agama itu adalah sepertiga dari usus kita itu dimasuki oleh makanan. Sepertiga dari usus kita itu untuk minuman. Sepertiga dari usus kita itu untuk napas, untuk angin. Makanya nggak ada istilah kerap, begitu enggak. Ya, karena usus kita ini, ya ini kalau dibuka ditarik, ini semuanya ada 18 jengkal. Jadi usus kita ini yang ada dalam perut kita 18 jengkal. Jadi 6 jengkal itu untuk porsi makanan, 6 jengkal untuk porsi minuman, 6 jengkal untuk napas. Makanya perut Rasulullah nggak gendut. Jadi kalau sekarang kiai gendut ya, ustaz gendut, santri juga gendut. Apalagi kalau bos. Ya kalau bos kan ya gendut-gendut semua gitu kan. Ya, kalau lihat badannya bos ini kecil lah, belum pantas jadi bos. Kalau bos itu kan besar. Nah itu Rasulullah itu seperti itu. Ya. Apalagi kalau kita kaji dalam kitab Nasihat Diniyah, kata Sayyidina Ali, kalau himmah seseorang itu tujuannya hanya untuk makan dan minum saja, maka harganya di sisi Allah itu adalah apa yang keluar dari dirinya. Itu harganya hanya sebatas. Nauzubillah subhanallah. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah di dalam kitab Nasihat Diniyah. Nah kalau kita kan lain kan ya. Kita mau makan saja susah, cari warteg, cari restoran yang enak kan gitu. Ya insyaallah. Pengennya yang enak terus. Kalau Rasulullah itu nggak pernah nanyain yang nggak ada, yang ada aja udah. Kalau kita kan yang nanyain kan yang nggak ada kan. Waduh kemana nih sambal? Ada sambal tapi nggak ada lauknya. Mana lalapnya? Nah, kan gitu.
Ini mana dagingnya, mana sayurnya. Kalau Rasul itu nggak pernah nanyain seperti itu. Malah sampai beberapa bulan itu tungku Rasulullah ya di rumah keluarganya, baik di rumah Siti Aisyah dan istri yang lain, itu nggak pernah menyala beberapa bulan. Berarti kan cirinya nggak pernah masak, hanya cukup air dengan kurma saja. Itu beberapa bulan tungku itu nggak pernah menyala. Ya, itu hanya cukup bertahan kurma dan air. Subhanallah. Itu kalau punya keluarga istri itu enak kali ya, perkaya kan. Gak pernah nanyain, gak pernah minta uang belanja kan gitu. Kalau ini kan lain, udah tanggal 1 aja udah langsung siap-siap. Pak nih, Pak nih, ini harus dibayar ke ini. Wah, Rasulullah tidak pernah seperti itu. Hanya cukup dengan kurma dan air. Nah, ini sibuk syar'i. Tapi kalau kebanyakan sekarang itu ya sibuk urfi. Sibuk urfi itu adalah cirinya dia tidak mau makan lagi setelah kenyang. Makanya kata Rasul mengatakan awwadul bid'ati fil Islam as-sib'u. Pertama sekali bid'ah di dalam Islam itu adalah kenyang perut. Perut kenyang. Itu pertama sekali bid'ah yang ada dalam Islam. Zaman Rasulullah, para sahabat ya gak pernah cerita gendut, gak pernah. Ya kenapa? Karena makannya sedikit, makannya dikit. Gitu. Tapi kalau sekarang, waduh hampir rata-rata. Ya, aduh, ini kan pekerjaan kita gitu. Susah makan lah cari pecel kan. Susah makan cari cari. Itu bid'ahil Islam. Itu namanya syirkul urfi. Makanya kalau banyak makan kan berat kalau ibadah. Tapi kalau kurang makan insya Allah enteng. Ya, tapi kalau ke kiai sih lain lagi. Kalau kurang kenyang, ya ngaji jadi lemah. Makanya kenyang terus. Nggak apa-apa. Perut nggak apa-apa kiai mau boleh. Kita dibalik-balikin lah. Repot perutnya. Kita kembali lagi. Nah, jadi wajib. Ya, dari wajib adalah perintah supaya adanya yang diperintah itu, ya wujudnya yang diperintah itu dengan perintah yang pasti seperti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada Allah taala itu wajib bagi siapapun. Hatta orang kafir sekalipun, ya, bahkan iblis sekalipun tetap diperintah iman oleh Allah. Kalau iblis kan kafir kan itu. Karena membantah perintah Allah, tetap diperintah oleh Allah. Ini kalau kita cerita iblis ini sangat miris sekali. 4.000 tahun dia ibadah kepada Allah. 4.000 tahun sebelum diciptakan Kanjeng Nabi Adam. 4.000 tahun dia sudah beribadah kepada Allah, bahkan bergaul dengan para malaikat. Jegernya lah di kalangan malaikat itu, jegernya iblis itu jegernya. Takjub, salut, ya mengajukan 2 jempol para malaikat terhadap bangsa iblis ini. Iblis. Kalau iblis itu sebangsa jin. Kalau jin itu mimari jin, ya dari api diciptakannya. Ini sangat salut luar biasa sehingga nama si babakat iblis ini banyak sekali namanya. Karena saking salutnya para malaikat kepada si iblis, sehingga ada yang menamakan al-wali, dikatakan kekasih Allah. Ini sebelum dilangit, sebelum dikutuk. Ada yang mengatakan al-abid, ada yang mengatakan apalagi, ya banyak sekali, sampai ada 9 nama. Terkenal di sorga, terkenal di bumi. Dia kalau mau ibadah kepada Allah, mau di bumi tinggal turun aja. Di mana saja. Jadi dia udah dulu survive, udah dulu mendiami bumi. Ini si iblis. Makanya tahu dia seluk-beluknya. Kalau dia pengen ibadah di langit pertama tinggal naik. Bahkan dia suka mendengar percakapan malaikat tentang anu. Ya. Malaikat pun sama kadang-kadang suka ngobrol. Ini ada berita nih. Ya, ada berita. Ngobrol, didengerin sama iblis.
Dia mau ke dalam sorga, tinggal masuk. Malaikat Ridwan, kok mana iblis? Mau masuk ke dalam. Oke, silakan. Itu sebelum dilaknat. Ajajil namanya. Nah itulah, tetapi takdir Allah berbicara lain. Karena dalam azalinya dan malaikat pun tidak tahu bahwa ujungnya iblis itu dilaknat. Malaikat pun sama, kalau tidak dikasih tahu sama Allah tetap bodoh, tetap bodoh. Yang mempunyai ilmu itu Allah. Malaikat, sehebat apapun malaikat, kalau tidak dikasih tahu sama Allah ya tetap bodoh. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Sehingga ketika Allah menciptakan kalian Nabi Adam, istifsar, meminta penjelasan kepada Allah, ya, apakah engkau menciptakan seorang makhluk yang suka menumpahkan darah, wa yasfiku dima, sedangkan kami manusia disulap. Mereka merasa lebih baik daripada kalian Nabi Adam. Kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu daripada kalian. Nah, berarti kan malaikat sama. Kalau tidak dikasih ilmu oleh Allah tetap bodoh, sama. Ya kan? Nah ini iblis. Sehingga iblis pun jadi perintah oleh Allah untuk beriman, supaya tidak membantah perintah Allah. Tetapi begitulah takdir Allah dalam azalinya. Takdir mubaromnya Allah bahwasanya iblis tetap akan dilaknat dan menjadi kafir. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dia mungkir, dia takabur, dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Naudzubillah. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya walladzina min qablikum. Hei manusia, berimanlah kalian semua kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ya, dan ini perintah Allah, tidak boleh tidak, ya, oleh Allah bahwasanya seluruh makhluk ini diperintah untuk beriman kepada Allah, dan beriman kepada Allah hukumnya wajib. Wa birusulihi, bahkan kepada rasul-rasul Allah. Ya, kita diwajibkan untuk beriman kepada rasul-rasul Allah. Malah kalau jika seseorang tidak beriman kepada rasul-rasul Allah, maka kafir. Tidak cukup iman saja kepada Allah, tetapi iman kepada apa yang diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak membeda-bedakan antara para rasul tersebut. Sama, makhluk Allah yang dipilih oleh Allah, yang diangkat menjadi para rasul. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. La nufarriqu baina ahadin bir rusul. Kami tidak membeda-bedakan. Ya. La nufarriqu baina rusuli, tidak membeda-bedakan di antara para rasul-rasul Allah. Iman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Wa bi rusuli. Nah, kalau kita bicara iman itu sendiri, bahwasanya annal imana fa'lun, sesungguhnya iman itu adalah pekerjaan. Fa'lun, pekerjaan. Ya. Di sini diperintah oleh Allah ayakatola bil imani billah, diperintahkan untuk beriman kepada Allah. Maka iman itu adalah fa'lun, pekerjaan. Ini menurut salah satu kaum. Atau menurut kaul yang lain bahwasanya iman itu adalah kaifiyatun ay sifatun wujudiyatun qaimatun fi nafsi, adalah sifat yang ada, yang tetap di dalam hati. Makanya para alim ulama ya membuat definisi iman itu adalah tasdikun bil qalbi, tasdik di dalam hati, membenarkan di dalam hati. Jadi harus tasdik bil qalbi. Makanya ketika seseorang misalkan mengucapkan iman di dalam mulutnya, mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak oleh mulutnya, tetapi hatinya tidak tasdik, tidak mengimani, tidak sepenuhnya diyakini di dalam hatinya, maka dia dihukumi munafik. Dan hukum munafik tetap kafir, bahkan lebih jelek daripada orang kafir. Munafik fil i'tiqad namanya.
aswa'u halat minal kufri. Lebih jelek, munafik itu lebih jelek daripada kufur. Gitu. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan. Nah, sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darkil asfali, di palkah, di tingkatan paling bawah sekali keraknya neraka. Makanya tasdik bil qalbi. Nah, di sini menurut para alim ulama bahwasanya iman itu adalah sifatun wujudiyatun qaimatun bin nafsi. Sifat yang ada yang tetap berada di dalam hati. Makanya ketika seseorang dia berbuat maksiat sebetulnya itu iman keluar. Iman keluar. La yazni zani ya wa huwa mukmin. Tidaklah seorang berzina ketika ia berzina dia seorang mukmin. Kenapa? Karena ketika ia berbuat zina itu iman keluar. Imannya keluar. Gitu kan? Kemudian tidaklah seseorang mabuk-mabukan ketika ia sedang mukmin. Artinya apa? Ketika dia mabuk iman keluar. Begitu diterangkan dalam kitab Nashai'ud Diniyah. Jadi menurut satu kaul bahwasanya iman itu adalah pekerjaan. Kita diperintahkan untuk beriman. Beriman itu pekerjaan. Maka ketika kita beriman, ya, ini adalah mencukupi ataupun memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala itu, maka nanti diberikan pahala. Nah, kalau dia tidak beriman, malah kafir, tidak percaya kepada Allah, kepada kalimat dan apa saja yang diperintahkan untuk diimani, ya, maka dia dihukumi kafir, maka otomatis disiksa nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya seperti itu. Nah, dan iman ini menurut satu kaul adalah sifatun wujudiyatun qaimatun bin nafsi wa huwa haditsun nafsi tabi'un lil ma'rifat. Jadi iman adalah sifat wujudiyah, sifat yang ada. Makanya kan dia bisa keluar itu, bisa keluar masuk begitu. Sifatun wujudiyatun, sifat yang ada, qaimatun yang ada di dalam hati. Wa huwa haditsun nafsi tabi'un lil ma'rifat, dan dia ikut kepada ma'rifat. Ya. Kalau ma'rifat itu sendiri apa? Idrakun jazim. Bihaitsu laisa ma'hu taraddudun muwafiqun lil waqi' nasyun an dalilin. Kalau dia belum ma'rifat, ya belum dikatakan iman. Makanya menurut satu kaul imannya orang-orang yang taklid dalam al-aqidah, taklid menurut satu kaul dia belum beriman. Ini mukhtalaf alaih, diperdebatkan masalah keimanannya. Kenapa? Karena tidak ma'rifat. Sedangkan syaratnya iman itu dia harus ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Idrakun jazim, keyakinan yang pasti, ya, tidak ada keraguan sedikit pun, dan sesuai dengan fakta dan buktinya yang timbul daripada dalil, kan begitu. Makanya dalam hal iman itu nggak boleh ikut-ikutan, harus pasti dari keyakinan sendiri. Di mana timbulnya itu? Harus belajar ngaji, belajar ilmu aqaid, maka timbullah ia keyakinan. Kalau hanya sebatas katanya, menurut sebagian ulama ini mukhtalaf di keimanan, diperdebatkan tentang kesahannya. Menurut sebagian ulama, makanya harus ma'rifat. Nah, inilah kaul yang benar. At-tahqiq, kaul tahqiq, wasab, dan kaul yang benar. Jadi yang diperintah di sini adalah anna taklifa bitilkal kaifiyah min haitsu nafsuha la min haitsu asbabuha. Kanazri kama kila li anna nazra sababun lil ma'rifah la li hadisin nafsi wa la yalzamu minal ma'rifah hadisun nafsi ala taro annaha mawjudatun indal kufar wa lam yakun indahu hadisun nafsi wa ala hadha taqiq yuqalu al muradu bil fa'il fi kalam syar'i ma qabala al infial fa yasduqu bil kaifiyah. Jelas bahwasanya iman itu adalah tadi itu sifat yang ada yang tetap di dalam hati.
tasdikun bil qalbi, iman. Adapun iqrarun bil lisan wa fa'lun bil arkan itu merupakan syarat untuk sahnya iman seorang kafir. Kalau seorang kafir dia mau masuk Islam, ya, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengakui ikrar dengan lisannya. Kalau jika dia tidak mengakui dengan lisannya, maka hukuman dunianya dia tetap kafir. Tapi kalau dia mengakui dengan lisannya, walaupun hatinya dia tidak iman, munafik, tetap hukuman dunianya disamaratakan, digolongkan dengan orang-orang mukmin, begitu. Makanya nanti nggak aneh. Menurut pandangan kita ini orang ini kafir kok semasa hidupnya, tetapi kok di sana dia masuk surga. Kenapa? Mungkin tidak diikrarkan, tapi hatinya iman. Nah, gitu. Maka untuk memperjalankan hukuman dunianya, hukuman Islamnya itu ikrar bagi orang kafir. Nah, adapun fa'lun bil arkan, kesempurnaan. Kesempurnaan daripada iman itu dikerjakan dengan anggota badan kita. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, bersedekahnya, baca Qur'annya, tasbihnya, sholawatnya, kesempurnaan iman. Makanya seseorang beriman tapi nggak sholat, belum sempurna imannya. Iman sih iman tapi belum sempurna kan? Makanya ada namanya syu'ubul iman, cabang-cabang iman, sampai 77 cabang iman. Ya, annal imana bid'atun wa sab'una syu'batan adnaha, ya, imatatul adza anit thariq. Sesungguhnya cabang-cabang iman itu 77 cabang iman. Yang paling rendah tingkatan cabang iman adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan yang dapat membahayakan di jalan. Itu termasuk kesempurnaan iman. Ada di jalan nih ada paku, ya kita singkirin. Ya, di jalan ada lubang, kita tutupin. Ya, di jalan ada dompet, kita ambil, diamankan lah begitu. Diamankan kan gitu. Ya kan? Tapi enggak diamankan, lapor ke polisi. Kan gitu. Ada HP di jalan, diamankan. Diambil kartunya, orang ngambil enggak dipakai, repot. Biar aman. Biar aman. Biar aman enggak ketahuan. Imatatul adza anit thariq itu salah satu termasuk cabang iman, artinya kesempurnaan iman. Ya, nanti dalam kitab Qawaminut Tugyan Syu'ubul Iman. Itu bagus nanti kita kajinya insyaallah. Syu'ubul Iman. Ya, itu paling rendah sekali adalah imatatul adza anit thariq. Artinya secara umumnya adalah menghilangkan yang dapat membahayakan. Ya, gitu. Apa saja yang sekira-kira ini bisa jadi nggak aman atau dapat berbahaya, kita tutupi supaya tidak jadi bahaya. Kalau ini kan lain, ya, karena gara-gara pekerjaan disebarlah paku, disebarlah apalagi, wah macam-macam dah. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan itu keseluruhannya dikumpulkan dalam lafaz la ilaha illallah. Wa birusulihi, dan rasul-rasul Allah. Jelas bahwasanya diperintah kita oleh Allah untuk beriman kepada Rasul. Bahkan selain daripada itu pula banyak hal-hal yang perlu diimani, banyak hal-hal yang perlu diyakini. Selain beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, selain beriman kepada kitab Allah, para rasul Allah, hari akhir dan takdir. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu dasarnya iman, rukunnya iman, silanya iman itu ada. Nah, selain daripada itu ada hal-hal, perkara-perkara yang harus diyakini, dietikadkan, diyakini. Ya, banyak nanti di dalam kitab-kitab fikih ataupun kitab-kitab kitab-kitab tauhid yang lain. Wa bi rusulihi. Mana lagi wa
waka qawaidil islamil khamsi wa nahwihima, seperti rukun-rukun Islam yang 5 wa nahwihima dan yang lain-lainnya. Ya. Di sini tolabul fa'li tolaban jaziman, seperti rukun Islam harus memahami 2 kalimat syahadat, harus mengerjakan sholat, harus mengerjakan puasa, zakat, dan pergi haji. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa itaiz zakat wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Di situ ada pekerjaan diperintah oleh Allah untuk mewujudkan perintah Allah. Mana rukun Islam yang 5? Diperintahkan sholat, diperintahkan zakat, puasa, haji, dan yang lain-lainnya. Jadi berarti sholatnya dikerjakan, harus ada. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Berarti sholatnya kita harus kerjakan. Karena itu adalah kewajiban. Karena itu adalah perintah Allah, perintah yang pasti. Nah, begitu. Kita adalah telaban jazimah. Kita sudah mempunyai harta dan sudah nisab, ya sudah mencukupi syarat-syaratnya, wajib mengeluarkan zakat. Puasa juga sama, haji juga sama, umroh juga sama. Ketika kita sudah punya 30 juta, ongkos haji 20 juta, wajib umroh. Kalau enggak, daftar haji aja dulu 25 juta, dapat nomor porsi, kesananya nyicil, enggak apa-apa. Begitu kan? Itu kewajiban. Kita punya sawah 2 petak, 1 petak itu kalau dijual 100 juta, udah nisab. Yang 1 sepetak jual, yang sepetak untuk maisha. Kan begitu. Ya. Itu sampai sebegitunya para alim ulama. Agar apa? Agar kita ini benar-benar patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa si umur nggak bisa-bisa 20 tahun nyicil, masa nggak kebayang? Ya kan? Umur kita sekarang 30 tahun misalkan, nyicil aja nabung 20 tahun, masa nggak bisa umur? Benar? Ya, masa nggak bisa umur nanti? 20 tahun. Haji pun sama. Bisa aja. Yang penting ada keyakinan. Gitu. Nah, maka qawaidul Islam. Ya. Nah, makanya Islam itu menurut satu qaul adalah al-imtitsalul zahiriyyu litilkal asya wa ilam. Adalah mentaati secara zahir, ya, terhadap perkara-perkara tersebut. Perintah sholat, sholat. Perintah puasa, puasa. Perintah zakat, zakat. Perintah haji, haji. Ini enggak mengerjakan sholat, enggak berpuasa, enggak pergi haji, enggak zakat, tapi ia nurut, ia membenarkan. Sudah cukup iman sebetulnya. Cuman belum sempurna. Ibarat pohon ada tangkai tetapi tidak ada dahan, tidak ada daun, tidak ada buah. Hanya pohon saja, tonggak pohon. Iya. Karena itu merupakan kesempurnaan iman. Begitu. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan la sholata liman la amanatala. La dina liman la amatala. Tidaklah beragama secara sempurna bagi orang yang tidak amanah dan yang lain-lain seperti itu. Karena kesempurnaan. Gitu. Mana lagi wanahwihima dan yang lain-lainnya. Ya, dan yang lain-lainnya yang diterangkan dalam kitab-kitab fikih dan juga kitab-kitab yang lain. Nah, itu adalah wajib. Jadi wajib adalah perintah, ya, mengerjakan sesuatu, diperintahkan untuk adanya yang diperintahkan itu dengan perintah yang pasti, dengan perintah yang kuat, seperti iman kepada Allah, kepada para rasul Allah, dan yang lain-lain yang diperintahkan juga yang diterangkan dalam rukun iman, dan juga qawaidul Islam, rukun-rukun Islam yang lima, dan yang lain-lain.
maka itu wajib. Maka setelah mengetahui kewajibannya itu, bahwa itu adalah merupakan perintah dari Allah, maka nanti ada konsekuensinya. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa, begitu. Makanya nanti wajib menurut agama atau wajib menurut ilmu fikih. Fal fardu ma fi fi'lihi sawabu kata ala tarikihil iqabu. Makanya kalau dalam fikih itu bahasanya fardu. Ya. Kalau menurut usul fikih wajib. Walaupun sama tetapi ada berbeda dikit. Yang kedua, masuk dalam kategori tolab, perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah nadab. Nadab ini adalah huwa tolabul fa'li. Diperintahkan mengerjakan sesuatu. Tolaban ghairu jazimin dengan perintah yang kurang begitu kuat. Maka otomatis perintah kurang begitu kuat ini ada keringanan. Mana contohnya? Kasolatil fajri wa nahwiha, seperti sholat fajar. Yang dimaksud sholat fajar ini adalah sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah qobliyah subuh. Kalau sholat fajarnya sholat subuh hukumnya wajib itu. Nah kalau sholat sunnah qobliyah subuhnya hukumnya sunnah, dikatakan sholat fajar. Di dalam kitab kitab Kifayatul Ahya, kemudian kitab-kitab yang lain, ya, dalam kitab I'anatul Thalibin, sholat fajar itu adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah qobliyah subuh. Nah itu sunnah. Kalau sholatil fajrinya, ya sholat sunnah qobliyah subuh. Kalau sholat subuhnya, ya wajib hukumnya. Sholat sunnah qobliyahnya hukumnya sunnah. Ini kan kadang-kadang kita jarang. Bahkan ada para alim ulama diterangkan dalam kitab I'anatul Thalibin. Salah satu cara untuk mengobati dan mencegah penyakit ambeien itu salah satu caranya adalah dengan mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh. Ya, surat yang dibacanya setelah Fatihah rakaat pertama itu surat Al-Nasr. Dan surat yang kedua setelah Fatihahnya itu dibaca surat Alam Taro Kaifafa. Nah, kalau kita sholat sunnah qobliyah subuh, rakaat pertama baca surat Alam Nasr, rakaat kedua baca surat Alam Taro, insya Allah dijauhkan oleh Allah, tidak terkena penyakit ambeien alias wasir bin bawasir. Ya, bukan Abu Bakar Ba'asyir, bukan. Bawasir, penyakit ambeien. Jadi ambeien itu ada semacam penggumpalan, ya, dari anus, ya, kemudian menimbulkan pendarahan. Kalau udah stadium 4 itu harus dioperasi, susah. Pantangannya makan durian, jangan makan durian, makan nanas, jangan. Nah itu diantaranya adalah itu. Dan cara mengobatinya cukup dengan sholat sunnah qobliyah subuh, insya Allah dijaga oleh Allah dan dijauhkan dari penyakit ambeien. Nah itu di dalam kitab I'anatul Thalibin juz awal. Ya, jadi dicegah dari penyakit bawasir. Nah itu sunnah. Wa nahwiha, dan juga dan yang lain-lain. Ya, menyangkut sholat sunnah, sholat duha, sholat taubat, sholat tasbih, sholat isyraq, witir, awabin, lihibzil iman, tahajud, hajat, istihara, sholat sunnah sebelum perang, sholat sunnah mau keluar rumah, sholat sunnah, macam-macam, banyak sekali diterangkan dalam kitab Nihayatuz Zain karangan Syekh Nawawi Tanara Al-Ghazali. Banyak macam-macam. Nah, ini kan kalau kita bicara sholat itu kan masya Allah ya. Ya, selama dia masih mendengar, selama dia bisa melihat, selama dia masih bisa mendengar dan melihat, ya, itu wajib sholat.
Tetapi kalau dia nggak bisa melihat, nggak bisa berbicara, bintuli terusnya, nggak wajib sholat. Kenapa nggak wajib sholat? Karena iskot, ya, gugur sholatnya karena nggak ada jalan ilmu. Ya, nggak ada jalan ilmu. Orangnya bisu, gagu, buta, gagu, tuli, buta, ya enak, nggak wajib sholat. Makanya orang yang nggak mau sholat itu sama dengan orang gagu, bin torek, bin buta. Dengar adzan rokok. Tapi kalau dengar adzan sih alhamdulillah, bicara alhamdulillah. Bukannya cepat-cepat sholat, ngopi dulu. Ya. Itu kan. Jadi matanya, telinganya, mulutnya, ya enggak dipakai sujud kepada Allah. Maka disamakan dengan orang buta, bintuli kan. Ada dengar ya dengar aja kan. Itu dalam kitab Nihayatuz-Zain di awal-awal pembukaan. Iskot, gugur sholatnya. Kenapa gugur sholatnya? Karena nggak ada jalan ilmu. Ya, nggak ada jalan ilmu. Sedangkan sholat itu harus dengan ilmu kan. Coba kalau orang gagu, dia nggak bisa bicara. Tuli, dia bisa mendengar. Buta, ya gimana mau praktek sholatnya? Dengar nggak bisa, melihat nggak bisa, bicara pun nggak bisa. Masih mending matanya dapat melihat, gagu, wajib sholat. Karena masih ada jalan ilmu. Apa? Dengan cara melihat bagaimana dia mengerjakan sholat dengan gerakan dan isyarat. Adapun masalah sholat, ya dalam definisi sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahat, aqwalun wa af'alun masusah, muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim bisyara itu maksudnya itu bagi orang yang sehat, ya bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara, ya dan mampu mencukupi syarat-syarat sholat itu. Dia wajib sholatnya sebagaimana yang diterangkan dalam agama. Ada rukun qalbinya, rukun qaulinya, ada rukun fi'linya. Nah, sebab sholat itu ada yang hanya bersifat pekerjaan saja, ada yang bersifat ucapan saja, tapi tidak dengan pekerjaan. Seperti mana? Sholat seperti sholatul janazah. Sholatul janazah itu ucapan. Pekerjaannya itu gak wajib, angkat tangannya itu gak wajib. Pekerjaan mulut saja, berbicara, aqwalan la af'alan. Jadi kalau nyalatin sholat nih, yang nyalatin janazah, ya itu ucapan. Kalau pekerjaan cukup berdiri saja, berdiri, ya terus baca. Gak ngangkat dua tangan, takbirnya gak jadi masalah. Ya, yang pertama adalah niat, takbiratul ihram, baca fatihah, 4 takbir, terus baca sholawat, baca doa, salam, tartib, salam, selesai. Jadi aqwalan la af'al. Contoh juga seperti sholat orang yang dalam keadaan parah penyakitnya, hanya cukup di dalam hatinya saja. Badannya ini sakit, nggak bisa bergerak apa-apa, kedip juga udah nggak bisa, merem aja, tapi masih ingat, ya cukup sholatnya diberjalankan dalam hati. Aqwalan la af'al. Cukup. Ada sholat yang hanya sebatas af'alan la aqwalan, pekerjaan saja tapi tidak diucapkan, seperti kasolatil akhras, seperti sholat orang yang bisu. Sholat orang yang bisu itu ya pekerjaan ini aja, af'alan. Orang takbir, dia takbir, berdiri, dia ruku, ya bahasanya isyarat aja. Tapi tetap wajib sholat, madama aku sabitan, selama akalnya masih ada. Ya, tapi dengan catatan dia dapat melihat. Kenapa? Karena ada jalan ilmu. Oh, sholat ini seperti ini. Angkat 2 tangan, berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Kalau ucapan aja kan gagu. Ya. Nah, kalau kita masuk ke kategori aqwalun wa af'alun, nah kalau orang gagu gimana? Kan nggak bisa ngomong dia. A'a'u aja. Cukup dia ikuti saja gerakan-gerakan sholat itu. Ya kan begitu. Nah, ada sholat la aqwalan la af'al. La aqwalan wa la af'al. Tidak ucapan dan tidak pekerjaan.
Seperti mana? Kasalatil akhrasil marbut, seperti orang yang gagu, orang yang gagu, yang nggak bisa bicara, ya diikat kan gitu. Ini ada orang gagu, diikat, nggak bisa gerak apa-apa. Ya udah sholatnya udah begitu aja, nggak ada ucapan, nggak ada gerakan gitu. Sholat dalam hati kan gitu. Diterangkan dalam kitab At-Takbiratus Sadidah karangan Nabi Zain bin Smith. Nah itu kan salatul fajr wa nahya. Nah itu adalah sunnah hukumnya. Diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, tapi dengan perintah yang tidak kuat. Maka dengan demikian konsekuensinya ketika melaksanakan perintah itu, maka diberikan pahala oleh Allah. Berhubung ini perintahnya tidak kuat, maka ketika meninggalkan itu, ini tidak ada siksa. Bebas, tidak ada siksa. Maka dibikinlah satu takrif dalam fikih, dinamakan itu adalah sunnah. Wa sunnatul musabu man qad fa'ala walam yu'aqabil ru'un in ahmalah, begitu kata Ibnu Ruslan. Wa sunnatul musabu man qad fa'ala walam yu'aqabil ru'un in ahmalah. Sunnah al-musabu man qad fa'ala, diberikan pahala orang yang mengerjakannya, walam yu'aqabi imru'un, dan tidak disiksa seseorang in ahmalah jika meninggalkannya. Kenapa? Karena perintahnya goer jazim. Tapi kalau perintahnya jazim, ini masuk wajib, jadi tinggalkan siksa dan yang lain-lain. Wa tahrimu wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Tidak pernah kami melihat unta yang berlabu hitam berdenting berjalan di malam hari, kecuali unta yang berjalan kepadamu ya Rasulullah. Ceritanya sudah kemarin, ya. Kalau nggak kebagian ceritanya bisa diulang, di flashback lagi nanti ini ya. Apa? Fotokopi aja. Nah kemudian wal ghamama qad azallat, wal ghamama qad azallat, dan awan mega sungguh telah memayungimu ya Rasulullah. Qad azallat, telah memayungimu. Kemana saja Kangjeng Nabi berjalan, mega itu selalu menaungi di atas Kangjeng Nabi, sehingga Kangjeng Nabi ya, kulitnya tidak pernah terpanggang oleh panasnya sinar matahari. Bahkan sinar matahari pun redup ketika
ya, memandang Rasulullah redup, buram, suram. Ya, jadi Mega itu selalu kemana saja Kanjeng Nabi pergi itu selalu dinaungi oleh Mega. Bahkan ketika Rasulullah masih berumur berapa? 12 tahun kalau tidak salah. Itu Rasulullah sudah diajari berdagang oleh pamannya Abu Thalib. Pada waktu itu rombongan yang dipimpin oleh Abu Thalib ingin berdagang ke negara Syam, membawa Kanjeng Nabi yang pada waktu itu masih berumur hampir 12 tahun. Melewatilah satu gereja, kanisah kalau bahasa itu, satu kanisah, melewati satu gereja yang mana di dalam gereja tersebut, ya, ini ada seorang pendeta namanya pendeta Buhairo. Pendeta Buhairo ini hafal Taurat, hafal Injil, hafal Zabur. Jadi dia mengetahui sifat-sifat, ciri-ciri Nabi akhir zaman yang dicantumkan di seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah selalu kalau dia berjalan itu selalu dinaungi oleh Allah. Kalau sebelum Kanjeng Nabi diutus namanya irhas. Irhas adalah satu kejadian yang di luar adat kebiasaan yang menjadi ciri, ya, ciri seseorang akan dijadikan nabi dan rasul. Irhas namanya. Nah, ketika melewati gereja tersebut atau melewati mihrab ya, ataupun langgar surau lah kalau sekarang itu, tempat ibadahnya pendeta Buhairo, ya, di situ rombongan kafilah saudagar, pedagang Arab itu mampir dulu di gereja Buhairo. Yang lain lagi itu pada masuk semua, karena Kanjeng Nabi ini masih muda, anak kecil, ya Kanjeng Nabi tidak ikut masuk dulu. Tetapi Kanjeng Nabi beliau berteduh di satu pohon, yang mana pohon itu tidak pernah seorang pun berteduh di situ kecuali seorang Nabi dan Rasul. Itu pohon itu. Maka ketika Kanjeng Nabi berteduh di situ di bawah pohon itu langsung dahan-dahan pohon itu langsung menunduk menaungi Kanjeng Nabi dan Mega di atasnya. Dan ini dilihat oleh pendeta Buhairo. Dan ia tahu, yakin bahwa apa yang diceritakan dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil, bahwasanya di pohon itu tidaklah seseorang berteduh di situ kecuali itu adalah Nabi dan Rasul. Maka ketika ditanya, ya rombongan dagang tersebut, Pak, dari mana? Kami adalah rombongan dari Arab. Mau kemana? Mau berdagang ke Syam. Nah, kalau itu anak kecil siapa? Pemuda itu siapa? 12 tahun kan Kanjeng Nabi sudah seperti pemuda. Oh, itu adalah anakku, kata Abu Thalib. Kata Buhairo, saya tidak yakin bahwa itu adalah anakmu. Loh, kenapa demikian? Karena kan kalau sejak kecil itu kan Kanjeng Nabi diasuh, ya, setelah kakek Abu Thalib meninggal, kan pengasuhan itu diasuh oleh Sayyidina Abu Thalib, paman Rasulullah. Walaupun dalam keadaan memang pas-pasan, keluarganya nggak begitu kaya, ya, tetapi diasuh oleh Abu Thalib. Saya yakin bahwa anak itu adalah bukan anakmu, wahai Abu Thalib. Loh, engkau tahu dari mana? Karena saya tahu bahwa nanti di akhir zaman akan diutus seorang nabi dan rasul dari golongan Arabnya adalah dari golongan Quraisy, dan tidak ada satupun orang yang berteduh di pohon itu kecuali seorang nabi dan rasul. Maka kemudian dipanggillah nabi dan rasul, Kanjeng Nabi disuruh masuk. Begitu disuruh masuk, ya dibuka tanda beliau di sini, ya, dan itu tertera di situ ada tanda-tanda kenabian. Maka pesan Buhairo, wahai Abu Thalib, sekarang cepat pulang dan jangan sampai melewati ke negara Syam, jangan sampai di sana. Cepat Muhammad bawa pulang kembali ke Mekah. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi selalu mengintai di mana ada Muhammad pasti dibunuh. Karena mereka hasut. Gak mau ada seorang Nabi Rasul itu dari keturunan Arab. Dan kemudian Buhairo pun mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Itu Kanjeng Nabi masih kecil tapi dia beriman langsung. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka ya rasul. Ini pendeta Buhay. Tahu. Makanya wal ghamama qad azalla, mega awan itu selalu menaungi engkau ya Muhammad. Kemana saja Kanjeng Nabi pergi itu mega selalu. Ya. Kalau sekarang kita bisa begitu enak, gak usah nyewa payung ya. Gak usah bawa payung, gak usah bawa apa-apa gitu kan, ada mega. Itu selalu mega itu selalu menaungi Rasulullah kemanapun Kanjeng Nabi pergi. Wal ghamama qad azalla. Wal mala sallu alaika. Wal mala ya. Sedang para malaikat. Mala di sini adalah kepanjangan dari malaikat. Berhubung wazannya tidak sampai di situ enggak cukup, jadi disikat wal mala sallu alaika. Wal mala ay malaikat. Menurut satu kawan. Wal mala ataupun mala di sini adalah al jamaah. Wal jamaah, jamaah itu adalah orang banyak, siapa saja, malaikat, manusia, bahkan bebatuan, bahkan pohon-pohonan, bahkan binatang pun mengucapkan sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi. Wal mala sallu alaika, ya, dan para jamaah, para malaikat, manusia apa saja bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Ini kan luar biasa, ya. Kalau kita dengarkan itu kan ada pohon dipanggil oleh Rasulullah bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Ya, ketika beliau ikut menggembala di kaum Bani Najjar bersama saudara susunya Domrok, ya, di situ kan ada harimau yang ingin menerkam kambing-kambing. Begitu datang Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah, dia langsung menunduk dan dia bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Unta-unta pun bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Pohon-pohonan bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Subhanallah. Ya. Maka Kanjeng Nabi itu masya Allah manusia super. Seluruh mujizat dikumpulkan di diri Rasulullah SAW. Sampai unta yang dikejar-kejar itu mau dibunuh, mau disembelih, minta pengamanan Rasul. Ada lagi satu cerita. Ya, Mukel bin Abi Thalib tadi belum selesai. Ya. Ketika berjalan itu, ya, dia jadi kuat imannya itu Mukel itu. Yang keduanya katanya dalam perjalanan itu dia haus, kehausan sehingga tidak ada air untuk diminum. Tidak ada air untuk diminum, dia bilang kepada Rasulullah karena sangat haus. Kata Rasulullah, wahai Mukel, ya, coba kamu pergi ke gunung itu dan haturkan salam dari saya. Jika ada air di dalam gunung itu, tolong keluarkan untuk minum. Maka Mukel pun berjalan menghampiri gunung itu. Kan kalau daerah Arab, daerah Mekah, Madinah itu kan gunung-gunung semua kan, itu gunung batu kan. Maka berjalanlah ya Mukel itu ke gunung itu. Ya. Setelah datang ke gunung itu, dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Seketika itu Mukel dibukakan hijab telinganya. Dia dapat mendengar jawaban daripada gunung itu. Ya. Dia bisa mendengar ucapan gunung berbahasa Arab dengan fasih. Bagaimana jawaban gunung itu? Maaf wahai Mukel, ya sampaikan salam saya kepada Rasulullah Muhammad SAW bahwasanya semenjak diturunkan ayat lau anzalnaha ala lau anna hadzal Qur'an lau anzalna ala hadzal Qur'an ala ajabalil la ra'aitahu mutasaddian. Semenjak diturunkan ayat itu, kata gunung itu, ya, semenjak itu saya takut, nangis kepada Allah, takut jika tidak sanggup untuk memikul itu. Makanya maaf Mukel, saya tidak ada air di dalam saya. Maka tolong sampaikan salam saya, maaf saya kepada Rasulullah, karena saya takut akan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturunkan ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu gitu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, untuk nara ya alladzi yakunu nasu waquduhan nasu wal hijarah. Jadi dia takut
jika dia nanti dijadikan suluh neraka itu. Suluh neraka itu kan manusia dan batu. Dia takut jika ini gunung ini saya takut jika nanti dijadikan suluh neraka. Nah, maka sebanyak pada waktu itu ya gunung itu selalu menangis dan tidak ada air. Nah, semenjak itu Uqail bin Abi Thalib kuat keimanan, mantap keimanan. Ini Uqail. Ya. Gitu. Dan yang ketiga, ketika berjalan ada unta yang lari-lari dikejar oleh orang ya menghampiri Rasulullah. Itu terdengar oleh Uqail, kata unta itu al-aman, al-aman. Al-aman itu adalah selamatkan saya ya Rasulullah, selamatkan saya ya Rasulullah. Nah, kenapa kamu sudah dikejar-kejar? Ya, karena saya akan disembelih oleh orang itu. Siapa orang itu? Dia adalah pemilik saya. Kenapa mau menyembelihmu? Karena saya tidak mau mengikuti perintahnya. Begitu datang orang Arab itu, ya ditanya, apakah betul ini untamu? Betul, ini adalah unta saya. Kenapa kau mau menyembelihnya? Saya beli dengan mahal, tetapi ketika saya mengerjakan, dia tidak mau. Itu selalu menolak. Badal cek orang. Ya, kata unta itu, apa sebabnya wahai unta? Karena kata unta itu, saya takut disiksa oleh Allah, terkena siksa adab dari Allah, karena orang ini tidak mau melaksanakan sholat di malam. Ini unta saja takut. Ya, kalau dia misalkan mau sholat 5 waktu, saya pun akan nurut. Kemudian ya berjanjilah, kata Rasulullah, hai orang Arab, berjanjilah kamu untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Ya kalau kamu berjanji mau melaksanakan waktu, onta ini pun akan nurut kepada. Itu jadi dia langsung berjanji dan langsung dibawa lagi ontanya, tidak nakal lagi. Nah semenjak itu ya keimanan Uqail terhadap kanjeng Nabi luar biasa mantap. Ini bukan maksudnya sama berbicara. Nah, wal mala sallu alaika, ya, wal mala keseluruhan, banyak malaikat, manusia dan yang lain-lain bersalawat kepada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersalawat kepada kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wallahu a'lam bishawab. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma syiratal mustaqim, Allahumma hdina syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin.